Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 617. Jadi setelah benar-benar mencapainya, dia bertanya apakah kendalinya atas elemen telah mencapai lebih dari 80% dan mendapat jawaban afirmatif dari Nana. Orang harus tahu bahwa pemahaman Nana tentang kontrol elemen jauh lebih tinggi daripada master jiwa biasa, dan dia mengenali bahwa dia memiliki kontrol 80% atas elemen. Tingkat kontrol Lan Xuanyu atas elemen akan benar-benar sempurna di mata master jiwa biasa. Lan Xuanyu sudah mencoba penerapan gesekan untuk menghasilkan listrik sebelumnya, tetapi dia selalu membutuhkan lebih banyak waktu di masa lalu dan efeknya rata-rata. Hari ini, di bawah tekanan serangan kilat, dengan mengandalkan kekuatan spiritual alam spirit abis miliknya, dia akhirnya berhasil membuka jalan baru untuk fusi unsurnya. Namun, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekarang. Pakaiannya robek di banyak tempat karena sengatan listrik, dan rambutnya hangus hitam dengan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Serangan petir guntur tidak sepenuhnya diblokir. Meskipun dia memiliki tubuh naga emas yang mendominasi, dan pertahanannya yang sangat kuat, dia akan membutuhkan kontrol 100% atas elemen untuk dapat mengendalikan petir yang begitu kuat. Dia memiliki cara lain untuk menghadapinya, seperti menggunakan transformasi Dewa Naga miliknya. Jika dia berada dalam kondisi transformasi Dewa Naga, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa berhasil. Hanya di bawah tekanan ini dia benar-benar dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengendalikan elemen. Ini adalah karakteristik unik dari Akademi Shrek, mempertaruhkan segalanya. Jika itu adalah siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy, mereka pasti tidak akan berani melakukannya. Tapi Lan Xuanyu berani. Dia percaya diri. Jika tubuhnya benar-benar tidak tahan dan hampir runtuh, bukankah masih ada dewa binatang di Tian yang sedang tidur di tubuhnya? Lebih jauh lagi, kekuatan garis keturunannya bisa melindungi organ tubuhnya dan dia tidak akan benar-benar terluka parah. Begitu tubuhnya benar-benar tidak tahan, transformasi Dewa Naganya mungkin akan aktif dengan sendirinya. Ternyata dia berhasil, dan kendalinya atas elemen telah meningkat pesat. Nana mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut membelai kepala Lan Xuanyu. Segera, cahaya biru lembut jatuh dari telapak tangannya. Itu berbeda dari perlakuan sederhana Lan Xuanyu dengan elemen air tadi. Ketika cahaya biru lembut ini menyinari tubuhnya, Lan Xuanyu merasa bahwa elemen air telah sepenuhnya mengebor ke dalam pori-porinya dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan nyaman itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Darah mendidih di tubuhnya dan meridiannya yang terbakar pulih dengan cepat. Hati Nana terasa sakit saat dia menyeka darah dari hidung dan mulutnya. Tidak perlu melakukan ini, kamu bisa melanjutkan perlahan juga. Lan Xuanyu tersenyum. Tidak apa-apa, kamu di sini, kan? Aku tidak khawatir. Nana adalah kartu truf terbesarnya. Tujuan sparring adalah untuk meningkatkan diri. Apa gunanya hanya mengalahkan pihak lain? Bai Xiu kembali ke sisi Nana dan mengejek, kamu hanya tahu bagaimana menjadi sombong. Lan Xuanyu, aku melakukan ini untuk melindungimu. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Pada saat ini, Dekan Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy, Yao Lilin, berjalan mendekat. Para guru di belakangnya semua tercengang saat mereka melihat ke arah Lan Xuanyu. Pertempuran barusan sudah di luar imajinasi mereka. Bagaimana dia melakukannya? Dia mengandalkan kekuatan 3 cincinnya dan benar-benar menggunakan keterampilan Martial Soul Fusion dari 2 Master Jiwa 4 cincin. Dan itu tidak tampak seperti masalah besar baginya. Guru Nana, apakah anak ini baik-baik saja? Yao Lilin bertanya. Nana berkata, dia tidak bisa melanjutkan sparring. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan jiwanya untuk saat ini. Lan Xuanyu tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi serangan petir hampir melukai semua meridiannya selain organ internalnya yang dilindungi oleh kekuatan garis keturunannya. Bahkan dengan perawatannya, dia membutuhkan waktu untuk pulih. Guru Nana, saya masih bisa melanjutkan. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan sebotol air danau dewa laut dari cincin takdirnya dan menenggaknya. Kemudian, dia mengeluarkan buah kehidupan tanpa akhir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, Yao Lilin merasakan kekuatan hidup yang hampir meluap dilepaskan dari tubuh anak itu.
Yang aneh adalah bahwa itu diserap oleh tubuhnya lagi, dan itu tidak sia-sia sama sekali. Itu air danau Dewa Laut, kan? Apa buah itu? Mungkinkah itu buah dari pohon abadi, buah kehidupan tanpa akhir? Apakah semua siswa Akademi Shrek begitu boros? Tidak bisakah Endless Life Fruit itu hanya ditukar dengan emblem ungu? Berapa banyak lambang ungu yang dapat mereka miliki paling banyak? 1 atau 2? Apakah dia benar-benar akan memakannya begitu saja? Selanjutnya, Yao Lilin dapat dengan jelas merasakan bahwa aura lemah Lan Xuanyu pulih dengan cepat di bawah pengaruh energi kehidupan yang padat. Tampaknya ada lingkaran cahaya hijau samar di sekitar tubuhnya. Afinitas Lan Xuanyu dengan kehidupan memungkinkannya untuk menyerap dan mengubah energi kehidupan dengan sangat cepat tanpa menyia-nyiakannya. Di bawah nutrisi energi kehidupan yang kaya, luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengambil risiko seperti itu untuk kompetisi. Jika harus, kita bisa menyerahkan sisanya kepada Xiu Xiu. Yao Lilin dengan cepat berkata, tidak perlu, tidak perlu. Beberapa pertandingan hari ini telah memungkinkan guru dan siswa kita untuk menyaksikan kekuatan Shrek. Ini benar-benar luar biasa. Guru Nana, mengapa kita tidak berhenti di sini hari ini? Dia jelas tidak akan memaksa Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu untuk terus bersaing ketika dia baru saja menjalin hubungan baik dengan Nana. Selain Nana, dia merasa lebih baik tidak menyinggung kedua anak ini yang pasti akan disukai oleh surga. Baiklah, kita akan berhenti di sini kalau begitu. Nana mengangguk padanya dan menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu pergi. Guru-guru lain berkumpul saat mereka melihat mereka pergi. Lin Tianbei tidak bisa tidak bertanya, Din, bagaimana anak itu baru saja melakukannya? Bisakah kilat dilakukan seperti itu? Yao Lilin tersenyum pahit, aku tidak tahu. Ini adalah perbedaan antara kami dan Akademi Shrek. Itu saja untuk hari ini. Semua orang bisa kembali untuk liburan. Wu Tua, ikut aku. Dia ingin bekerja dengan Wu Xinhui tentang cara menandatangani perjanjian dengan 10 siswa hari ini. Lin Tianbei melihat ke arah yang ditinggalkan Nana dan timnya dengan linglung. Nana benar-benar misterius. Tepat pada saat ini, dia melihat Lan Xuanyu, yang memegang tangan Nana, tiba-tiba berbalik. 2 lampu ungu melintas melewati matanya. Lin Tianji hanya merasakan kekaburan di depan matanya seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum tajam. Dia hanya bisa mendengus. Kemudian, dia melihat Lan Xuanyu menjulurkan lidah padanya dengan sedikit ancaman di matanya. Dalam hal kultivasi, Lin Tianyu jelas jauh lebih kuat dari Lan Xuanyu, tetapi dalam hal kekuatan spiritual, dia belum tentu lebih kuat dari Lan Xuanyu. Nana menarik Lan Xuanyu tetapi tidak berbalik. Mereka bertiga pergi begitu saja. Soul Land 4 Chapter 618. Saat mereka berjalan, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Guru Nana, pria itu selalu memandangmu dengan sangat mesum. Aku akan memberinya pelajaran. Nana mengetuk kepalanya. Kamu masih sangat muda dan kamu sudah tahu apa artinya mesum. Lan Xuanyu, bagaimanapun, dia tidak baik. Bai Xiu Xiu tetap diam dan tidak menegur Lan Xuanyu. Mereka harus kembali besok pagi. Meski masih ada 2 hari sebelum sekolah dibuka kembali, mereka harus kembali lebih awal untuk mempersiapkan semester baru. Setelah kembali ke asrama Nana, Nana memanggil mereka berdua di depannya. Kalian berdua akan pergi besok. Ketika kamu kembali ke akademi, kamu harus berkultivasi lebih mantap karena kamu memiliki banyak hal untuk dipelajari sekarang. Jangan mengandalkan kekuatan spiritualmu untuk terlalu memaksakan dirimu hanya karena kamu memiliki dasar tertentu. Akumulasi adalah jalan yang harus ditempuh. Xuanyu, terutama Anda telah meningkat sedikit dalam hal kontrol atas elemen. Kecepatan peningkatan Anda dalam aspek ini pasti akan melambat. Tetapi mempertahankan kontrol lebih dari 80% sudah cukup untukmu. Tidak perlu khawatir tentang menerobos kekuatan jiwamu, yang terbaik adalah jika semuanya berjalan lancar. Ketika kamu menerobos, aku akan datang dan melindungimu. Beritahu aku sebelumnya. Nana melanjutkan, Xiu Xiu, kamu telah meningkat banyak juga. Dalam hal kultivasi, kamu sebenarnya lebih baik daripada Xuanyu. Kamu berspesialisasi dalam mengolah kekuatanmu sendiri dan tidak menghabiskan banyak energi untuk hal-hal lain. Ini sangat bagus. Namun, Anda telah menyatu dengan garis keturunan lain dan Anda harus terbiasa dengan itu. Anda juga perlu menggabungkan karakteristik Anda sendiri untuk terus meningkatkan diri. Ketika garis keturunan Anda dapat berevolusi sekali lagi, Anda akan benar-benar stabil. Dalam hal elemen kontrol, Anda berada di belakang Xuanyu, hanya sekitar 70 atau lebih.
Tetapi ini juga terkait dengan kekuatan spiritual Anda. Jadi, untuk periode waktu berikutnya, saya harap Anda dapat memperkuat kekuatan spiritual Anda dan meningkatkannya lebih cepat. Meningkatkan garis keturunan Anda kekuatan tidak mendesak, evolusi dan perubahan garis keturunan Anda membutuhkan waktu. Guru, aku tidak tega meninggalkanmu. Bai Xiu melemparkan dirinya ke pelukan Nana dengan mata memerah. Nana tersenyum dan membelai rambutnya. Guru akan mengunjungi kalian bulan depan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lan Xuanyu. Ingat, stabilitas adalah hal terpenting bagi kalian berdua saat ini. Kamu juga bisa menceritakan ini kepada rekan satu timmu. Kalian mengandalkan berbagai metode untuk meningkatkan terlalu cepat di tahun lalu. Bukan hal yang baik untuk memiliki fondasi yang tidak stabil. Di tahun depan, saya sarankan Anda semua mencoba yang terbaik untuk menekan kecepatan peningkatan kekuatan jiwa Anda. Anda dapat mengisi kembali kekuatan jiwa Anda dalam aspek lain, tetapi jangan terburu-buru untuk menerobos. Anda harus menekan jiwa Anda kekuatan untuk tahun berikutnya dan tidak menerobos ke alam berikutnya. Tunggu sampai Anda berada di tahun ketiga sebelum Anda menerobos. Jangan makan harta karun surgawi untuk saat ini. Cermati dengan baik yang lalu. Danau Dewa Laut adalah tempat yang bagus tempat untuk berkultivasi dan Anda dapat melanjutkan. Anda harus melatih mata setan ungu Anda. Baiklah, Lan Xuanyu mendekati Nana dengan enggan dan memeluk lengannya. Meskipun hanya 10 hari, dia sangat senang selama 10 hari ini. Hal ini membuatnya sedikit merindukan orang tuanya. Dia akan bersiap untuk menelepon ibunya ketika dia kembali dan melihat apakah dia dan ayahnya dapat mengunjunginya di akademi dan tinggal selama beberapa hari. Pergi dan istirahat. Kalian berdua menghabiskan cukup banyak energi sekarang, terutama Xuanyu. Sembuh dari lukamu. Perpisahan selalu menyedihkan. Keesokan paginya, Nana secara pribadi mengirim mereka ke halte bus. Pada saat yang sama, dia memberi mereka paduan mutakhir terbaru yang diberikan Yao Lilin kepada mereka dan memberitahu mereka cara menggunakannya. Karena keengganan mereka untuk berpisah dengan Nana, Lan Xuanyu dan Bai Xiu tidak terlalu peduli dengan paduan yang berharga itu. Hanya ketika mereka masuk ke dalam mobil, suasana hati mereka berangsur-angsur membaik. Saya harus menekan peningkatan kultivasi saya untuk tahun mendatang. Kemudian saya akan bekerja keras untuk membuat One World Battle Armor saya terlebih dahulu. Saya akan melakukannya dengan baik untuk diri saya sendiri dan untuk tahun-tahun pertama lainnya juga. Untuk lulus tahun kedua saya akan membutuhkan One World Battle Armor. Dia harus melanjutkan pelatihan piloting Soul Fighter. Kembali dengan selamat dari Heaven Planet kali ini sebagian besar karena kemampuannya untuk mengemudikan seorang pejuang jiwa. Juga, dia harus berlatih lebih banyak dalam Mecha Piloting. Kelas kedua akan menjadi tahun meletakkan dasar yang kokoh. Ketika dia akan menerobos ke 4 cincin di tahun ketiganya, kekuatan keseluruhannya pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Kamu terlihat sangat angkuh, ya. Bai Xiu tiba-tiba berbalik untuk melihat Lan Xuanyu. Itu benar. Sebagai ketua kelas, aku sedang berpikir tentang bagaimana memimpin kelas eksperi spiritual Star Wars kita menjadi lebih kuat. Bukankah kamu sangat terkesan? Lan Xuanyu berkata dengan bangga. Bai Xiu berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir hal pertama yang perlu Anda pertimbangkan adalah bagaimana menghadapi kemarahan akademi. Bisakah kita menyalakan perangkat komunikasi jiwa kita sekarang? Lan Xuanyu membeku. Dia benar-benar telah melupakannya. Itu benar, mereka masih memiliki masalah besar yang harus diselesaikan. Plane ruang angkasa Sekte Tang masih tergeletak di cincin takdirnya. Itu memakan banyak ruang. Akademi Shrek. Pengadilan luar, di kantor dekan. Ying Lohong duduk di belakang mejanya, menangani beberapa pekerjaan. Ada 2 orang berdiri di dekat kantornya. Mereka adalah Yuanen Hui dan Tang Yuge. Keduanya berdiri di sana dengan patuh tanpa bergerak. Tepat pada saat ini, komunikasi jiwa berdering dan Ying Lohong menjawab. Plane ruang angkasa Liu Feng dan Qian Lei ada di sini. Baiklah, bawakan 2 benda kecil ini kembali untukku. Pimpin mereka langsung ke kantorku. Setelah mendengar kata-kata Ying Lohong, Yuanen Hui dan Tang Yuge, yang pertama kembali, saling memandang. Kenapa mereka kembali? Apakah mereka ingin dihukum juga? Tepat pada saat ini, perangkat komunikasi jiwa Yin Lohong berdering lagi. Kali ini, ketika dia mengangkat telepon, ekspresinya sangat hormat. Guru, Lan Xuanyu belum kembali. Beritahu aku segera ketika mereka kembali. Orang-orang Sekte Tang masih menungguku. Suara dingin Wang Tianyu datang dari sisi lain. Berdiri di sudut,
Yuanen Hui dan Tang Yuge merasa kulit kepala mereka mati rasa. Masalah ini benar-benar menjadi cukup besar kali ini. Bahkan Pavilion Master Wang terkejut dan tidak tampak terlalu senang. Suanyu, kapan kamu kembali? Bisakah Anda menangani tekanan yang begitu besar? Di kereta jiwa. Aho, siapa yang membicarakanku? Aku kembali, aku akan segera kembali. Siu, jangan nyalakan perangkat komunikasimu. Bahkan jika kita dimarahi, mari kita bicarakan setelah kita kembali. Bai Siu. Ketika Bai Siu dan Lan Suanyu berdiri di depan gerbang Akademi Shrek, Bai Siu ragu-ragu. Apakah kita benar-benar akan kembali begitu saja? Sudahkah Anda memikirkan apa yang harus dilakukan? Masalah ini agak besar, bukan? Lan Suanyu tersenyum. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku sudah siap. Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Apa lagi yang ingin Anda lakukan? Catatan penulis. Cerita selama periode ini berpusat pada tema berlebihan. Setelah itu, saatnya bagi Lan Suanyu dan rekan satu timnya untuk tumbuh dewasa. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Pada titik ini, sepertiga pertama dari cerita telah selesai. Selanjutnya, para pemuda berdarah panas dari generasi muda yang akan menghadapi seluruh dunia. Semuanya, tunggu dan lihat saja. Bagian selanjutnya akan lebih seru dengan karakter kita yang sudah dewasa. Soul Land 4 Chapter 619. Ketika Bai Siu dan Lan Suanyu berdiri di depan gerbang Akademi Shrek, Bai Siu ragu-ragu. Apakah kita benar-benar akan kembali begitu saja? Sudahkah Anda memikirkan apa yang harus dilakukan? Masalah ini agak besar, bukan? Lan Suanyu tersenyum. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku sudah siap. Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Apa lagi yang ingin Anda lakukan? Tanpa menunggu Bai Siu berbicara, Lan Suanyu menariknya ke akademi. Energi kehidupan di Akademi Shrek masih yang paling tebal, terutama semakin dekat mereka ke Danau Dewa Laut. Sambil berjalan, Lan Suanyu akhirnya menyalakan perangkat komunikasi jiwanya. Segera, serangkaian ledakan, Didi, bergema. Ada banyak pesan yang masuk. Tidak ada cara untuk menerima panggilan jika teleponnya dimatikan, tetapi dia masih bisa menerima pesan. Lan Suanyu bahkan tidak melihat saat dia berjalan menuju blok pengajaran utama tanpa perubahan ekspresi. Kenapa kamu tidak kembali ke asrama dulu? Aku yang akan menyelesaikan masalah ini. Lan Suanyu tiba-tiba menoleh ke Bai Siu. Bai Siu menggelengkan kepalanya. Denganmu. Baiklah. Lan Suanyu tidak membujuknya lebih jauh. Segera, blok pengajaran utama sudah terlihat. Lan Suanyu melangkah masuk dan memutar nomor secara bersamaan. Hampir pada saat panggilan terhubung, suara maniak datang dari sisi lain. Cacingan kecil, apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu berhenti? Kamu menyebabkan kekacauan besar di ujian akhir. Apakah kamu tahu bahwa ini terkait dengan hubungan antara Sekte Tang dan Shrek? Apakah kamu sudah gila? Lan Suanyu menjauhkan perangkat komunikasi jiwa darinya. Meski begitu, dia bisa merasakan air liur Tang Zhenhua berceceran di mana-mana. Guruku sayang, tolong tenang. Aku tidak melakukan apa-apa. Suara Lan Suanyu dipenuhi dengan kepolosan. Kamu tidak melakukan apa-apa. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan berani menculik orang-orang dari Sekte Tang dan bahkan mengambil plane ruang angkasa mereka. Kamu sudah dewasa, ya. Lumayan. Di mana kamu? Apakah kamu masih akan kembali ke Shrek? Raungan Tang Zhenhua semakin keras. Ya, saya kembali, guru. Saya di blok pengajaran utama dan baru saja masuk, kata Lan Suanyu tak berdaya. Kamu kembali, blok pengajaran utama. Tunggu sebentar. Tang Zhenhua yang awalnya marah, tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan cemas, jangan naik. Jangan pergi ke tempat Ying Luo Hong dulu. Tunggu aku akan segera ke sana, aku akan naik dengan juga, panggil tetua Su dan undang dia. Lan Suanyu menggosok hidungnya. Jangan ganggu Penatua Su. Guru, tidak apa-apa, aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, panggilan di ujung sana sudah berakhir. Sekolah belum dibuka kembali, jadi blok pengajaran utama secara alami kosong. Lan Suanyu ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menunggu Tang Zhenhua tiba sebelum naik. Kemudian, dia memutar nomor lain dan membisikkan beberapa patah kata ke seberang. Bahkan jika Tang Zhenhua tidak mengingatkannya, dia pasti akan menelepon. Tidak lama kemudian,
Tang Zhenhua muncul seperti angin dan menamparkan kepala Lan Xuanyu. Lan Xuanyu membungkuk dan tergelincir ke samping. Guru, seorang pria menggunakan mulutnya tetapi tidak menggunakan tangannya. Tang Zhenhua marah. Jangan main-main denganku. Silakan saja dan terus buat masalah. Wanita itu Ying Lohong telah menunjuk hidungku dan memarahiku berkali-kali, tahukah kamu? Apakah kamu tahu bagaimana aku menghabiskan liburanku? Itu semua karena kamu. Tidak bisakah kamu berhenti selama beberapa hari? Lan Xuanyu tampak sedih. Guru, aku kembali, kan? Ayo kita pergi menemui dekan sekarang. Tang Zhenhua mencibir. Hati-hati, minta maaf dengan tulus nanti. Juga, serahkan kapal perang dengan cepat. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa Anda untuk meminta maaf kepada orang-orang dari Sekte Tang. Sikap Anda harus tulus. Coba saya lihat, saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan mereka untuk memberi Anda hukuman hanya secara internal dan menyelesaikan masalah. Guru, serahkan padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku sudah memikirkannya. Lan Xuanyu dengan cepat menghiburnya. Meskipun Tang Zhenhua ingin menamparnya, hati Lan Xuanyu berkobar-kobar. Dia tahu bahwa gurunya benar-benar peduli padanya. Dia juga dipenuhi dengan penyesalan. Dia telah mematikan teleponnya selama berhari-hari dan seharusnya memberitahu gurunya terlebih dahulu. Guru, aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Lan Xuanyu membungkuk dalam-dalam ke Tang Zhenhua. Melihat betapa jujur dan tulusnya dia, Tang Zhenhua terkejut dan amarahnya mereda. Dia mendengus dan berkata, orang biasa-biasa saja yang tidak menarik iri adalah orang yang biasa-biasa saja. Saya selalu menganjurkan untuk bisa menyiksa orang lain. Tapi Anda, bocah, Anda harus mengendalikan diri sampai batas tertentu. Jika guru Anda mampu menangani sejauh mana siksaanmu, maka tidak apa-apa. Hanya dengan begitu aku bisa melindungimu. Jangan biarkan aku begitu marah, oke? Dan hanya kamu yang bisa keluar dengan ini. Jika itu siswa lain, aku takut mereka akan langsung dikeluarkan dan bahkan dimintai pertanggungjawaban. Apakah Anda tahu itu? Lan Xuanyu memang berbeda dari yang lain. Bakat, kemampuan, dan perlindungannya dari Life School. Kalau tidak, Shrek ingin dia ditangkap. Guru, saya salah, itu tidak akan terjadi lagi. Saya pasti akan berhati-hati, kata Lan Xuanyu cepat. Ayo pergi, naik, kamu akan memiliki warna nanti. Jika Ying Lohong ingin memukulmu, biarkan dia melakukannya 2 kali. Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging, mengerti? Tang Zhenhua berkata dengan kesal. Aku mengerti. Setelah memasuki lift, Tang Zhenhua memandang Lan Xuanyu dan kemudian Bai Xiuxiu, yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sedikit gugup, dia tahu betul berapa banyak kemarahan yang telah ditekan Ying Lohong akhir-akhir ini. Pintu lift terbuka dan mereka mencapai lantai atas. Kantor Ying Lohong terbuka, dan Lan Xuanyu melihat rekan satu timnya berdiri berjajar sebelum dia masuk. Qian Lei, Liu Feng, Lan Mengqin, Tang Yuge, dan Yuanen Hui semuanya telah kembali. Lan Xuanyu terbatuk dan masuk. Kelima orang itu terus menatapnya tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Kenapa kalian semua ada di sini? Kenapa dekan mencari kalian? Keluhan di wajah Lan Xuanyu menghilang dan digantikan oleh kejutan saat dia berjalan ke kantor Ying Lohong. Ying Lohong, yang sedang menulis dengan kepala menunduk, membeku sejenak sebelum menatap Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Halo, dekan. Lan Xuanyu membungkuk hormat kepada Ying Lohong. Kamu kembali. Ying Lohong berkata dengan tenang sambil melirik Tang Zhenhua. Tang Zhenhua berpikir dalam hati, ini buruk. Dia tahu Ying Lohong terlalu baik. Ketika dia berselisih dengannya, dia memiliki ekspresi ini. Ini adalah ekspresi yang sangat marah. Ying Lohong mengabaikan Lan Xuanyu dan menelepon menggunakan komunikasi jiwanya. Dia dengan hormat berkata ke sisi lain, Guru, Lan Xuanyu kembali. Setelah menutup telepon, Ying Lohong menunjuk ke 5 orang yang berdiri di sana. Lan Xuanyu sangat bijaksana dan segera menarik Bai Xiuxiu untuk berdiri bersama rekan satu timnya. Kita akan berurusan dengan pengadilan dalam terlebih dahulu. Setelah pengadilan dalam selesai, kita akan berbicara tentang pengadilan luar, kata Ying Lohong acuh tak acuh. Tang Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah kita harus mendengarkan apa yang Xuanyu katakan dulu? Bagaimanapun, mereka masih anak-anak. Ying Lohong meliriknya, anak-anak, seorang anak bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia berani merebut kapal perang di usia yang begitu muda, apa yang akan dia lakukan ketika dia besar nanti? Akankah dia menghapus seluruh akademi Shrek?
Tang Zhenhua berkata dengan suara rendah, tapi bagaimanapun juga mereka adalah murid kita. Sebagai guru, bukankah kita seharusnya merawat mereka? Jika ada masalah atau kesalahan, kita bisa memarahi mereka, tapi kita tidak bisa mengabaikannya, kan? Tanda tanya petik 2. Ying Lohong tertawa. Meninggalkan mereka. Bermimpilah. Siapa yang menyerah pada mereka? Diam dan pergi. Tang Zhenhua menghela nafas lega ketika dia melihat kemarahan Ying Lohong berkobar. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Ying Lohong marah, dia baik-baik saja. Setidaknya dia tidak irasional seperti ketika dia berurusan dengannya. Solen 4 chapter 620. Saat mereka berbicara, ada getaran energi samar di luar pintu. Saat berikutnya, 3 orang masuk. Lan Xuanyu memandang ketiga orang ini. Tak perlu dikatakan, dia tahu semuanya. Yang berjalan di depan adalah wakil Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, Wang Tianyu. 2 orang di belakang Wang Tianyu adalah Feng Hao Douluo tingkat Dewa Sekte Tang yang telah dilihatnya di planet peri, Tang Miao, wakil ketua aula dari Aula Douluo. Yang lain tentu saja adalah pemimpin tim mereka sebelumnya, Deng Bo, yang menjadi korban ujian akhir mereka. Setelah melihat tim 7 Lan Xuanyu, Deng Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Orang-orang kecil ini benar-benar telah menipunya sampai mati. Kapal perang itu hilang. Kapal perang itu sebenarnya dicuri. Bagaimana dia bisa berani menyembunyikannya? Dia kembali ke Sekte Tang dan segera dihukum. Lebih jauh lagi, ini menyangkut hubungan antara Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika Shrek gugup, bukankah Sekte Tang? Itulah sebabnya Tang Miao datang secara pribadi untuk berdiskusi dengan Wang Tianyu tentang cara menangani masalah ini. Wang Tianyu juga sakit kepala. Lan Xuanyu, bocah itu, segera kabur setelah melakukan sesuatu yang buruk. Dia bahkan tidak tahu kemana dia pergi dan dia tidak benar-benar menyelidiki. Dia telah berbicara dengan Tang Miao tentang masalah ini beberapa kali dan menyatakan permintaan maafnya berkali-kali. Sekolah akan dibuka kembali, dan Lan Xuanyu serta timnya mungkin akan segera kembali. Tang Miao adalah seorang tamu di kota langit abadi selama 2 hari berikutnya dan sedang menunggu mereka kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Saat dia masuk, Tang Miao melihat Lan Xuanyu dan senyum muncul di wajahnya. Ini benar-benar anak nakal yang berani. Wang Tianyu secara alami melihat Lan Xuanyu dan mengejeknya. Lan Xuanyu menatapnya dengan tenang dan tidak menghindarinya sama sekali. Hati Wang Tianyu bergerak saat dia menatap mata Lan Xuanyu dalam-dalam. Sedikit kejutan melintas di hatinya. Alam jurang roh. Kekuatan spiritual bocah ini ada di alam spirit abis. Ini baru beberapa hari. Apa yang sedang terjadi? Setelah menemukan ini, kemarahan di hati Wang Tianyu sedikit padam. Guru, Tang Senior, Ying Lohong dan Tang Zhenhua melangkah maju dan membungkuk. Wang Tianyu setuju dan kemudian membuat isyarat mengundang ke arah Tang Miao. Kakak Tang, tolong. Tang Miao dan Wang Tianyu duduk di sofa sementara yang lainnya berdiri. Wang Tianyu memandang Lan Xuanyu dan bertanya, di mana kapal perangnya? Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan mengungkapkan cincin takdirnya. Nih. Serahkan kapal perang nanti dan tulis surat refleksi diri yang dalam. Pergi ke Sekte Tang dan akui kesalahanmu. Kalian bertujuh harus menulisnya. Akademi akan mengizinkanmu tinggal di sekolah untuk diperiksa. Jika ada yang berikutnya waktu, kalian semua akan dikeluarkan dari akademi, kata Wang Tianyu dingin. Hukuman ini sepertinya tidak ringan dan hanya ada garis tipis antara tetap bersekolah dan dikeluarkan. Tapi nyatanya, dia menghindari yang penting dan yang ringan. Dia jelas melindungi murid-muridnya. Tang Miao tidak mengatakan apa-apa. Sekte Tang dan Akademi Shrek memiliki hubungan dekat dan merupakan rekan dekat. Bagaimana mungkin Akademi Shrek benar-benar mengeluarkan Lan Xuanyu? Ketika mereka berada di planet Elf, mereka dapat mengetahui betapa Akademi Shrek sangat menghargai para pemuda ini. Karenanya, dia siap mengikuti arus dan melupakannya. Deng Bo memelototi orang-orang kecil ini dan benar-benar ingin menghajar mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu. Tang Zhenhua dan Ying Lohong menghela nafas lega. Akademi masih melindungi tim Lan Xuanyu. Melihat bahwa masalah ini akan segera dihapus, Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion, saya tidak dapat menyerahkan kapal perang. Setidaknya, saya tidak dapat menyerahkannya tanpa mengetahui alasannya. Kami tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Tang Zhenhua dan Ying Lohong tercengang pada saat bersamaan.
Meskipun mereka bingung dan jengkel ketika menghadapi Lan Xuanyu sebelumnya, mereka telah memikirkan cara meminimalkan masalah dan menghapusnya. Dia tidak berharap Lan Xuanyu mengatakan hal seperti itu setelah mendapatkan persetujuan dari para petinggi. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tang Zhenhua menarik Lan Xuanyu kembali dan berkata dengan marah sebelum memberinya tatapan penuh arti. Merasakan tatapan tidak ramah Wang Tianyu, tatapan penasaran Tang Miao, dan gigi Deng Bo yang menggertakkan, Lan Xuanyu berkata dengan sedih, "Guru, bahkan jika Anda harus menghukum penjahat, Anda harus memberi penjahat itu kesempatan untuk menjelaskan. Bisakah saya membela diri?" Petik 2. Diam. Tang Zhenhua benar-benar marah. Muridnya ini biasanya sangat pintar. Kenapa dia begitu kacau sekarang? Apa yang sedang terjadi? Ini terkait dengan hubungan antara Akademi Shrek dan Sekte Tang. Sebuah kapal perang bukanlah apa-apa bagi kedua kekuatan itu, tetapi akan menjadi masalah besar jika itu menjadi sumbu untuk menghancurkan hubungan intim mereka. Biarkan dia berbicara. Suara agak dingin Wang Tianyu bergema. Aku ingin mendengar logika bengkok macam apa yang dia miliki. Tidak peduli seberapa luar biasa seorang siswa, jika hatinya tidak benar, tidak peduli seberapa luar biasa bakatnya. Ini adalah peringatan yang sangat serius. Lan Xuanyu memandang Tang Zhenhua, yang wajahnya memerah karena marah, dan dengan cepat mengusap dadanya sebelum memberinya tatapan meyakinkan. Dia kemudian mengambil langkah maju dan berjalan ke Wang Tianyu, Tang Miao, dan Deng Bo. Tang Miao tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Orang harus tahu bahwa dia dan Wang Tianyu adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa. Bahkan jika mereka tidak mengungkapkan kekuatan apapun kepada dunia luar, Divine Sense mereka secara alami akan memberikan sedikit tekanan. Anak ini sebenarnya mampu menghadapinya tanpa mengubah ekspresinya di depan mereka berdua. Ini bukan masalah dengan kultivasinya, tetapi kekuatan spiritualnya cukup untuk menahan tekanan. Ini adalah alam jurang roh. Sedikit keterkejutan melintas di mata Tang Miao. Anak ini baru tahun pertama, kan? Dia harus berusia paling banyak 13 tahun. Sebuah kekuatan spiritual alam spirit abis berusia 13 tahun, saya khawatir bahkan tokoh-tokoh yang maha kuasa di Akademi Shrek dan sejarah Sekte Tang tidak mencapai tingkat ini, kan? Tidak heran Wang Tianyu telah melindungi bocah ini dengan kata-katanya. Juga tidak mengherankan bahwa bocah ini sangat sombong sehingga dia berani merebut kapal perang Sekte Tang. Lan Xuanyu maju beberapa langkah dan membungkuk pada Wang Tianyu dan Tang Miao sebelum membungkuk pada Deng Bo. Pemimpin tim, mengenai apa yang terjadi sebelumnya, saya meminta maaf atas nama tim kami. Melihat tatapan tulusnya, ekspresi Wang Tianyu menjadi sedikit lebih baik. Setidaknya anak ini tidak terlalu sombong. Lan Xuanyu berdiri tegak dan berkata, "Pavilion Master Wang, Senior Tang. Anda berdua mungkin sudah memahami seluruh proses, tetapi Anda tidak mendapatkannya dari kami bertujuh. Saya ingin menjelaskan situasinya sekali lagi. Petik 2. Silakan." Tang Miao tersenyum. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Situasinya seperti ini. Pada saat itu, kami menerima pemberitahuan dari dekan bahwa kami akan mengambil ujian akhir yang berbeda dari siswa lain. Kami semua tahu bahwa ini adalah perlakuan khusus akademi terhadap kami. Jadi kami sangat mementingkan ujian akhir ini. Kami harus menyelesaikan ujian ini bagaimanapun caranya." Setelah itu, kami naik kapal perang dan bertemu dengan pemimpin tim Deng. Saat itu, pemimpin tim Deng tidak memberitahu kami apapun tentang tes itu, kan, pemimpin tim? Deng Bo mengejek, tapi dia masih mengangguk. Itu adalah kebenaran. Lan Xuanyu berkata, "Kami harus berterima kasih, pemimpin tim. Selama seluruh perjalanan ke Heaven Planet, Anda mengajari kami tentang mengemudikan kapal perang dan memungkinkan kami untuk belajar banyak tentangnya. Jika bukan karena itu, kami mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Ujian akhir. Kami baru mengetahui tujuan perjalanan ini segera sebelum kami tiba. Itu adalah planet Sin yang terkenal itu. Setelah kami mengetahui hal ini, kami semua ketakutan. Tentu saja, kami juga sedikit bersemangat dan ingin melihat apa yang dilakukan Sin. Planet tampak seperti ini adalah pertama kalinya kami di sana dan kami tidak tahu apa-apa tentang segala sesuatu di dunia itu. Kapal perang mendarat dan setelah beberapa hari berjalan dengan susah payah, kami tiba di Black Horn City dan memasuki kota planet jahat ini. Pemimpin tim telah memberitahu kami bahwa misinya adalah berkoordinasi dengannya untuk menyelamatkan mitra Tang Sekte. Kami tentu saja sangat bersedia dan pasti akan melakukan yang terbaik.
Tapi tidak lama kemudian, kami menyadari bahwa semuanya berbeda dari yang kami bayangkan. Pemimpin tim pergi, meninggalkan kami tanpa uang sepeser pun. Kemudian, dia meninggalkan catatan dan memberitahu kami misi sebenarnya untuk ujian akhir. Dia meminta agar kami kembali ke planet ibu dalam waktu 10 hari dan kembali ke akademi sebelum lulus ujian akhir. Petik 2. Tuan Pavilion Wang, Tang Senior, apakah ini ujian akhir yang bisa kami selesaikan? Selama 10 hari ini, kami harus terbang setidaknya selama 5 hari, dan kami telah menghabiskan 3 hari untuk tiba di kota tanduk hitam. Ini berarti kami hanya punya waktu 2 hari untuk menemukan kapal perang yang bisa kami gunakan untuk pulang. Selama 2 hari ini, kelompok orang kami, yang tidak memiliki kerabat dan benar-benar ditinggalkan oleh pemimpin sekte Tang yang dapat kami percaya, tidak memiliki apa-apa. Kami bahkan tidak memiliki satupun koin surga, kami merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa.